Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat walafiat ya. Nah, kali ini kita memasuki bab yang ketiga. Judulnya adalah larutan penyangga. Larutan penyangga ini sebenarnya masih masuk dalam keluarga materi asam basa. Isinya ada 6 sub, tetapi yang kapasitas larutan penyangga mungkin tidak akan disampaikan di sini karena relatif sulit untuk dibelajarkan secara online. Larutan penyangga sangat banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pada gambar itu adalah infus. Jadi dalam infus itu ada sistem penyangganya. Contoh yang lain adalah di dalam makanan dan minuman kemasan. Jadi jajanan dan minuman yang sering kalian minum itu sebenarnya ada larutan penyangga. Bahkan di dalam diri kita sendiri, di dalam darah, nah itu juga ada sistem penyangganya. Nah, pada video ini kita akan belajar tentang apa itu pengertian dari larutan penyangga, apa fungsinya, apa saja komponen-komponennya, serta bagaimana cara pembuatannya. Untuk memahami apa itu larutan penyangga, coba perhatikan dua contoh berikut. Aquades di sini saya contohkan sebagai contoh yang bukan larutan penyangga. Aquades memiliki pH 7. Ketika dia ditetesi dengan sedikit asam, maka pH-nya akan langsung turun menjadi 1. Sebaliknya, ketika dia ditetesi dengan basa, maka pH-nya akan langsung naik menjadi 13. Maka dapat disimpulkan bahwa Aquades bukan larutan penyangga. Selanjutnya, di sini saya berikan contoh larutan penyangga. Misalnya, ada larutan penyangga yang memiliki pH 5. Ketika dia ditetesi dengan asam dengan jumlah yang sama, maka pH-nya hanya akan turun menjadi 4,88. Sedangkan ketika dia ditetesi dengan basa dengan jumlah yang sama, maka pH-nya hanya akan naik menjadi 5,13. Jadi, apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH ketika ditambahkan sedikit asam maupun sedikit basa. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah pH-nya tidak benar-benar tetap. Ketika ditambahkan asam, dia tetap akan turun, tapi tidak turun drastis. Ketika ditambahkan basa, dia tetap akan naik, tetapi naiknya tidak akan drastis. Agar dapat mempertahankan pH ketika ditambahkan sedikit asam, maka dalam larutan penyangga harus ada komponen basa. Sebaliknya, agar dapat mempertahankan pH ketika ditambahkan basa, maka di dalam larutan penyangga harus ada komponen asamnya. Jadi di dalam larutan penyangga ada komponen asam dan komponen basanya. Tetapi tidak semua asam dan basa itu jika dicampur membentuk larutan penyangga. Contohnya adalah HCl ketika dicampurkan dengan NaOH akan bereaksi menjadi NaCl dan air. Jadi komponen asam dan basanya sama-sama habis. Dan larutan yang terbentuk hanyalah larutan garam, bukan larutan penyangga. Jadi, komponen asam dan basa dalam larutan penyangga harus tidak saling bereaksi. Oleh karena itu, komponen asam dan basa dalam larutan penyangga harus merupakan pasangan konjugasi. Dengan demikian, larutan penyangga dapat berupa larutan campuran antara asam lemah dan basa konjugasinya. Contohnya adalah larutan campuran asam asetat dengan natrium asetat. Selain itu, larutan penyangga juga dapat berupa larutan campuran antara basa lemah dengan asam konjugasinya. Contohnya adalah larutan campuran amonia dengan amonium klorida. Ingat ya, istilah yang tepat adalah larutan penyangga merupakan larutan campuran antara asam lemah dan basa konjugasinya. Dalam beberapa buku disebutkan bahwa larutan penyangga itu merupakan larutan campuran antara asam lemah dan garamnya. Nah, penggunaan istilah ini tidak selamanya benar. Akan saya contohkan sebagai berikut. Salah satu contoh asam lemah yaitu adalah asam karbonat H2CO3. Asam karbonat ini memiliki 2 garam, yaitu natrium bikarbonat NaHCO3 dan natrium karbonat Na2CO3. Jika kita mengacu pada penggunaan istilah campuran asam lemah dan garamnya,
maka kita akan mendapatkan dua kemungkinan campuran, yaitu campuran asam karbonat dengan natrium bikarbonat, dan yang kedua adalah campuran antara asam karbonat dengan natrium karbonat. Garam natrium bikarbonat akan menghasilkan ion bikarbonat, HCO3-, sedangkan garam natrium karbonat akan menghasilkan ion karbonat, CO3-2-. Ion bikarbonat merupakan basa konjugasi dari asam karbonat, sedangkan ion karbonat bukanlah merupakan basa konjugasi dari asam karbonat. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa campuran asam karbonat dengan garam natrium bikarbonat merupakan larutan penyangga. Sedangkan yang kedua, campuran asam karbonat dengan garam natrium karbonatnya bukan merupakan larutan penyangga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak semua campuran asam lemah dengan garamnya merupakan larutan penyangga. Oleh karena itu, istilah yang tepat adalah campuran antara asam lemah dengan basa konjugasinya, bukan campuran antara asam lemah dengan garamnya. Prinsip kerja larutan penyangga dalam mempertahankan pH ketika ditambahkan asam dan basa adalah sebagai berikut. Di sini saya ambil contoh larutan penyangga asam asetat dengan natrium asetat. Komponen asam dalam larutan penyangga tersebut adalah asam asetat, sedangkan komponen basa dalam larutan penyangga tersebut adalah natrium asetat. Ketika larutan penyangga tersebut ditambahkan dengan sedikit asam, misalnya HCl, maka komponen basa dalam larutan penyangga tersebut akan segera bereaksi dengan HCl. Jadi, HCl yang ditambahkan akan bereaksi dengan natrium asetat. Dengan demikian, pH larutan penyangga tidak akan turun secara drastis. Sebaliknya, ketika larutan penyangga ditambahkan dengan sedikit basa, misalnya NaOH, maka komponen asam dalam larutan penyangga tersebut akan bereaksi dengan NaOH yang ditambahkan. Dengan demikian, pH larutan penyangga tidak akan naik secara drastis. Ada dua cara untuk membuat larutan penyangga. Cara yang pertama adalah cara langsung, yaitu dengan cara langsung mencampurkan komponen asam dengan komponen basanya. Jadi di sini larutan asam asetat langsung ditambahkan dengan padatan natrium asetat. Bagaimana jika padatan natrium asetatnya tidak ada? Seperti bila kita tidak memiliki padatan natrium asetat, maka kita dapat membuat larutan penyangga dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara tidak langsung. Pada pembuatan dengan cara tidak langsung, komponen asam atau larutan asam asetatnya ditambahkan dengan larutan basa kuat. Di sini saya contohkan dengan natrium hidroksida atau NaOH. Syaratnya, jumlah dari basa kuatnya itu harus lebih sedikit daripada asam lemahnya. Di sini saya contohkan 100 ml larutan asam asetat 0,1 molar ditambah dengan 40 ml larutan NaOH 0,1 molar. Asam asetat dengan natrium hidroksida akan bereaksi menghasilkan natrium asetat dan air. Nah, dari sana kita lihat bahwa komponen basa konjugasi yaitu natrium asetat akan muncul sebagai produk dari reaksi antara asam asetat dengan NaOH. Nah, kenapa tadi syaratnya basa kuatnya itu harus lebih sedikit daripada asam asetatnya? Sekarang kita cek melalui MRS-nya. Pertama, kita hitung dulu mol dari asam asetatnya, yaitu 100 ml dikalikan dengan 0,1 molar. Maka jumlah mol dari asam asetatnya adalah 10 mmol. Kita hitung juga mol dari NaOH-nya, 40 ml dikalikan 0,1 molar, maka kita ketahui bahwa mol dari NaOH yang ditambahkan adalah 4 mmol. Pada kondisi awal, natrium asetatnya belum ada. Nah, sekarang kita reaksikan. Dari sana kita ketahui bahwa NaOH akan habis. Jadi asam asetat yang bereaksi juga 4 mmol dan natrium asetat yang terbentuk juga 4 mmol. Dengan demikian, setelah terjadi reaksi, asam asetat akan tersisa 6 mmol, NaOH-nya habis bereaksi dan natrium asetatnya terbentuk 4 mmol. Nah, kita lihat bahwa larutan yang terbentuk sudah merupakan campuran antara asam lemah dan basa konjugasinya, sehingga terbentuk larutan penyangga yang diinginkan. Sekarang kita lihat bagaimana jika jumlah basa kuat yang ditambahkan itu sama banyaknya dengan larutan asam asetatnya. Sama seperti yang tadi, jumlah mol dari asam asetatnya adalah 10 mmol. Sekarang jumlah natrium hidroksidanya juga 10 mmol.
maka semuanya akan habis bereaksi. Dan di dalam larutan yang terbentuk hanya berisi garam natrium asetatnya saja, sehingga larutan yang terbentuk bukanlah larutan penyangga. Oke, cukup sekian dulu untuk materi larutan penyangganya. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan latihan soal untuk menguji pemahaman kalian yang kalian peroleh dari melihat video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.